Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang biodiversitas atau biasa kalian sebut dengan keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati merupakan istilah yang digunakan untuk keanekaragaman sumber daya alam meliputi jumlah maupun frekuensi dari ekosistem, spesies maupun gen di suatu tempat. Pada dasarnya, keanekaragaman melukiskan keadaan yang bermacam-macam terhadap suatu benda yang terjadi akibat adanya perbedaan dalam hal, ukuran, bentuk, tekstur, maupun jumlah. Sedangkan kata hayati itu sendiri berarti sesuatu yang hidup. Jadi, keanekaragaman hayati dapat diartikan sebagai keanekaragaman atau keberagaman makhluk hidup yang bisa terjadi akibat adanya perbedaan mulai dari perbedaan bentuk, ukuran, warna, jumlah, tekstur, dan penampilan serta sifat-sifatnya. Tingkat keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati terjadi dengan tingkatan mulai dari organisme yang rendah hingga tingkat organisme yang tinggi. Tingkatan tersebut ialah sebagai berikut. Pertama yang akan kita bahas adalah keanekaragaman hayati pada tingkat gen. Keanekaragaman tingkatan ini disebabkan karena adanya variasi gen atau struktur gen dalam suatu spesies makhluk hidup. Gen sendiri merupakan faktor pembawa sifat keturunan yang dapat dijumpai di dalam kromosom. Setiap susunan gen akan memberikan penampakan baik anatomi ataupun fisiologi pada setiap organisme. Bila susunannya berbeda, maka penampakannya pun akan berbeda pada satu sifat atau bahkan secara keseluruhan. Keanekaragaman ini cukup mudah dikenali dengan ciri-ciri yang memiliki variasi, nama ilmiah yang sama, serta perbedaan morfologi yang tidak terlalu mencolok. Biasanya, keanekaragaman hayati tingkat gen disebut sebagai varietas. Berikut contoh keanekaragaman hayati tingkat gen. Yang kedua, kita akan membahas tentang keanekaragaman hayati tingkat spesies atau tingkat jenis. Keanekaragaman hayati tingkat jenis menunjukkan keanekaragaman atau variasi yang terdapat pada berbagai jenis atau spesies makhluk hidup dalam genus yang sama atau famili yang sama. Pada berbagai spesies tersebut terdapat perbedaan-perbedaan sifat. Berikut contoh keanekaragaman hayati tingkat spesies atau jenis. Selanjutnya, kita akan membahas tentang keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Keanekaragaman ini terjadi akibat perbedaan letak geografis yang menyebabkan perbedaan iklim dan berpengaruh pada perbedaan suhu, curah hujan, intensitas cahaya matahari, dan lamanya penyinaran matahari. Dengan sekian banyak perbedaan tersebut, flora dan fauna yang menempati suatu daerah akan bervariasi pula. Berikut contoh-contoh keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Ekosistem lumut terletak di wilayah sekitar puncak gunung atau di daerah dingin sekitar kutub dan didominasi oleh tumbuhan lumut. Hewan yang terdapat di dalamnya ialah hewan-hewan yang berbulu tebal seperti beruang kutub. Ekosistem hutan konifer didominasi oleh tumbuhan yang berdaun seperti jarum, misalnya pinus atau cemara, yang di dalamnya terdapat hewan, salah satunya adalah beruang. Ekosistem hutan hujan tropis yang ditumbuhi beragam pohon, liana, dan epifit,
hewan yang hidup di dalamnya, misalnya kera. Ekosistem padang rumput yang terdapat di wilayah kering di ketinggian sekitar 4000 mdpl dan didominasi oleh rumput-rumputan. Pada ekosistem ini hidup mamalia besar, karnivora, dan herbivora. Ekosistem gurun memiliki perbedaan suhu mencolok antara siang dan malam, angin kencang, iklim panas, dan hujan yang sangat sedikit, serta didominasi oleh kelompok tumbuhan xerofit seperti kaktus. Hewan yang dapat dijumpai di dalamnya adalah reptil dan mamalia kecil. Ekosistem pantai merupakan suatu wilayah di mana dataran dan air laut bertemu. Daerah ini menyediakan habitat bagi berbagai macam tumbuhan dan hewan laut serta menyediakan sumber daya dan rumah bagi mereka. Ikan, penyu, dan burung migran merupakan contoh dari hewan yang terdapat pada ekosistem pantai. Sekian pembahasan kita kali ini. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.